Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf
kita di sini tidak hanya terfokus dengan membuat RPP. Saya yakin kalau membuat RPP Bapak Ibu guru sudah bisa. Tapi yang ingin difokuskan adalah bagaimana menerapkan apa yang sudah tertulis di RPP itu dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan dimensi pengetahuan yang diharapkan. Jadi melalui IHT ini nanti kita atau Bapak Ibu guru bisa bertanya langsung dengan narasumber kepada Bapak Dani Maulana. Jadi manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, karena saya yakin Pak Dani jauh-jauh daripada Lampung ke sini nggak hanya datang begitu saja, tapi ingin meninggalkan suatu pemahaman atau pengetahuan yang bermakna yang dapat kita terapkan di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, Bapak Ibu nggak perlu khawatir nanti Pak Dani mau ngetes ngajar, sepertinya enggak Pak ya? Ya kan? Beliau sudah tersenyum, artinya enggak gitu. Ya, jadi nanti bisa sambil diskusi, sambil tanya jawab dengan beliau. Jadi saya yakin beliau tidak akan pelit terhadap pengetahuan, terhadap ilmu yang beliau miliki demi kebaikan kita semua, khususnya untuk kegiatan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saya harap satu hari ini kita manfaatkan waktu kita. Ya, hari Senin ini istirahat mengajar, tapi tidak untuk istirahat belajar. Jadi hari ini kita khusus untuk belajar, menggali ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui atau yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, tujuan dari hari ini dapat maksimal benar-benar kita peroleh, dan Bapak Ibu merasakan kepuasan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dani Maulana. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan harapannya. Kemudian kepada Bapak Dani, mohon maaf apabila sambutan dari kami ya hanya ini kemampuan kami. Jadi mohon dimaafkan atas segala kelemahan dan kekurangannya. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara pembelajaran secara utuh dari awal sampai akhir. Makanya yang kita akan bicarakan adalah dari RPP. Tapi RPP 1 lembar ini bukannya salah, ini nggak salah. Bapak Ibu buat RPP 1 lembar nggak salah. Tapi RPP 1 lembar ini digunakan untuk kondisi taktis praktis ke kelas. Bapak Ibu sekalian, di kurikulum 2013 dulu ada permen tentang pembuatan RPP. Menurut peraturan menteri, peraturan itu menyatakan bahwa RPP itu harus lengkap dari awal sampai akhir. Makanya dalam bentuk peraturan menteri. Nah, karena ternyata banyak kawan-kawan guru yang di lapangan kalau ngajar gak bawa RPP ke kelas, Pak Menteri tahu, akhirnya dibuatlah surat edaran. Akhirnya dipersilakanlah Bapak Ibu membuat RPP 1 lembar. Jadi RPP 1 lembar ini adalah RPP yang dasar hukumnya surat edaran. Sedangkan RPP yang resmi dasar hukumnya merupakan keputusan menteri. Nyambung nggak Bapak Ibu? Ya. Keputusan dengan surat edaran kan beda levelnya gitu. Makanya saya katakan Bapak Ibu walaupun membuat RPP 1 lembar, tapi RPP lengkapnya tetap harus punya. Kenapa demikian? Karena RPP yang 1 lembar ini edaran, yang punya dasar hukum adalah RPP yang lengkap. Sehingga besok lusa kalau Bapak Ibu disupervisi, kalau Bapak Ibu diakreditasi, yang dinilai bukan RPP 1 lembar, tapi yang dinilai adalah RPP yang lengkap semua. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita sama-sama lihat. Ini adalah identitas dari sebuah RPP. Nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materi,
alokasi waktu, itu identitas. Nama guru tidak perlu dicantumkan di sini. Di SD dicantumkan. Kalau di SD dicantumkan, kalau SMA nggak perlu. Kemudian KI ditulis lengkap. KI ditulis lengkap. Setelah KI baru KD dulu. Tujuan nanti belakangan nggak apa-apa. KD yang ditulis lengkap adalah KD 3 dan KD 4. KD 3 dan KD 4 ditulis lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memulai pembelajaran, maka mulai dari sesuatu yang diketahui oleh anak. Apapun itu. Mulainya dari mana? Ingatkan anak tentang sesuatu yang pernah dia ketahui. Ingatkan anak tentang sesuatu yang ada di sekitar dia, di lingkungan dia. Maka mulainya dari remembering, mengingat. RPP kita yang tadi kita kembangkan, ini mulainya dari menganalisis. Kalau menganalisis berarti C4. Untuk mencapai level C4, berarti kita mulai dari C1 dulu. Mengingatkan. Apa yang harus diingatkan? Anak disuruh menyebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering kali ngobrol dengan Pak Waspodo, semua model pembelajaran bagus, sebuah metode ngajar bagus, tapi yang paling bagus yang sesuai dengan kondisi anak kita. Kita pakai IT, pakai segala macam dengan teknologi canggih, tapi kalau anak kita kemudian bengong dianggap nonton kayak Upin Ipin, kan jual apa itu? Betul nggak? Kita niat mau ngajarin anak pintar, tapi kan terpesona banget anaknya sampai nggak bingung mau ngapain ini gitu. Itu juga jadi kendala. Maka kita lihat anak kita ini bagusnya diapain. Makanya mohon maaf, RPP yang seharusnya Bapak Ibu buat itu RPP yang sesuai dengan sekolah kita. Taksonomi Bloom mengembangkan keterampilan berpikir anak dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama disebutnya dimensi proses kognitif. Yang dimaksud dengan dimensi proses kognitif adalah bagaimana seorang anak melakukan proses berpikir. Bagaimana seorang anak melakukan proses berpikir, itulah yang dimaksud dengan dimensi proses kognitif. Jadi kalau kita melakukan proses berpikir, maka yang tadi kita cobakan mulai dari mengingat, memahami, menggunakan, menerapkan, menunjukkan gitu. Itu adalah dimensi proses kognitif. Ini dari C1 sampai C6. Nah, selain ada dimensi proses kognitif, ini ada dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ini, jadi ini adalah cara berpikir. Nyambung nggak? Mengingat, memahami, menerapkan, ini adalah cara otak kita berpikir. Nyambung? Nah, ini adalah apa yang dipikirkan. Saya ulangi lagi, ini adalah cara otak berpikir. Cara kita melakukan proses berpikir, mengingat, memahami, menerapkan. Itu cara kita berpikir. Tapi apa yang sebetulnya dipikirkan, apa yang menjadi bahan pembelajaran kita di kelas, ini yang namanya dimensi pengetahuan. Kenapa di sini munculnya fakta? Fakta itu, ini air. Kalau saya buka tutupnya, saya balikkan botolnya, maka air akan mengalir dari atas ke bawah. Air wujudnya cair. Air wujudnya cair, air mengalir. Kelihatan di depan mata, maka ini namanya fakta. Fakta. Kalau airnya tidak ada di depan mata, terus ditanya, bagaimana sifat air?
cair. Maka cair bukan fakta, tapi cair adalah pengetahuan faktual. Sudah jadi pengetahuan, tapi pengetahuan yang didasarkan kepada fakta. Nyambung nggak? Karena kalau fakta itu harus dilihat, diperlihatkan. Tapi kalau dimensi pengetahuan faktual tidak perlu diperlihatkan, tapi kita sudah yakin bahwa faktual itu adalah fakta yang benar. Maka kalau kita mau mengembangkan konsep yang baru, maka di sini dimunculkan dalam bentuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Saya bicara air dulu. Air cair, faktual atau konseptual? Faktual. Air terdiri atas H2O. Titik didih air 100 derajat, titik beku air 0 derajat. Berarti itu konseptual. Air kalau dipanaskan akan mendidih. Setelah mendidih dia menguap. Prosedural. Kalau menguap, uapnya didinginkan maka air akan mencair. Air sudah cair didinginkan maka dia akan membeku. Setelah beku dipanaskan maka dia akan mencair. Maka itu prosedural. Pertanyaannya, kalau kita mau buat kopi, apa bisa pakai air dingin? Kalau kita mau buat kopi, apa bisa pakai air dingin? Ya percuma kalau kopi tidak ada. Mau buat kopi air, jadi nggak air kopi. Berarti nggak bisa. Kalau kita mau buat teh pakai air dingin bisa? Nggak bisa juga. Tapi kalau kita mau masak, mau buat air susu yang pakai kolostrum, apa harus pakai air panas? Apa harus pakai air dingin? Air hangat. Nah, pada saat Bapak Ibu memanfaatkan pengetahuan tentang panas dinginnya air untuk kepentingan hidup kita sehari-hari, maka pengetahuan yang diterapkan itu, kita menguasai faktual, menguasai konseptual, menguasai prosedural, pengetahuan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang bermanfaat, maka kita sudah berpikir metakognitif.